Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Akmal Alamsyah dengan NPM 240661250016, program studi PGSD 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan proyek edukatif untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun di sini dosen pengampu saya yaitu Bu Sopa Siti Marwa, SPDMPD. Baik, sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu ada analisis aspek perkembangan peserta didik. Di sini mungkin ada beberapa aspek perkembangan. Yang pertama aspek kognitif, yang kedua aspek sosial, yang ketiga aspek emosional, yang keempat aspek moral, yang kelima aspek bahasa, dan yang terakhir aspek motorik. Di sini mungkin ada aspek kognitif dan moral yang paling dominan karena peserta didik dituntut merencanakan strategi, memantau proses berpikir atau metakognisi, dan patuh pada aturan permainan. Untuk aspek sosial emosional berkembang lewat interaksi antar pemain, kerjasama, dan pengendalian diri. Dan untuk aspek bahasa mungkin berperan saat menjelaskan strategi motorik, saat menyusun dan memanipulasi media bangun ruang. Yang selanjutnya ada deskripsi proyek. Mungkin di sini ada yang pertama gambaran umum, media board game berbasis pengalaman konkret terinspirasi temuan bahwa peserta didik kelas 5 SD operasional konkret perlu objek nyata untuk membangun strategi pemecahan masalah bangun ruang. Yang kedua ada fungsi media, mengenalkan sifat bangun ruang atau rusuk, sisi, titik, sudut, volume, sambil membiasakan tahap metakognisi, merencanakan, memantau, dan mengevaluasi jawaban. Yang terakhir ada manfaat bagi peserta didik, memudahkan pemahaman konsep abstrak, melatih berpikir kritis, reflektif, meningkatkan motivasi belajar, serta menumbuhkan kerjasama dengan percaya diri. Yang selanjutnya ada rancangan proyek dan tujuan sasaran. Yang pertama, tujuan proyek melatih kemampuan metakognisi peserta didik atau merencanakan, memantau, mengevaluasi dalam memecahkan masalah matematika bangun ruang. Yang selanjutnya membantu peserta didik memahami konsep dan sifat bangun ruang secara konkret sesuai tahap perkembangan kognitifnya. Lalu meningkatkan motivasi kerja sama dan sikap positif peserta didik terhadap pembelajaran matematika. Adapun di sini sasaran pesertanya yaitu kelas 5 SD, usia sekitaran 10-11 tahun, dimainkan berkelompok. Pesertanya ada 4-6 orang agar interaksi dan kerjasama antar pemain optimal. Karena kalau misalkan lebih dari 4 atau lebih dari 6, interaksi antar pemainnya kurang optimal. Yang selanjutnya ada alat dan bahan. Di sini mungkin ada beberapa alat dan bahan. Yang pertama ada papan permainan bergambar jalur berpetualangan bangun ruang berbahan dari karton atau triplek. Mungkin gambarnya tidak jauh seperti ini. Yang kedua ada miniatur bangun ruang, bentuknya kubus, balok, prisma, tabung, kerucut, bola dari karton origami. Terus ada kartu sosial dan strategi. Lalu ada dadu dan pion untuk menjalankan permainan papan, lembar kerja metakognisi, lembar rencana, proses evaluasi atau self check. Dan yang terakhir ada alat tulis dan ukur. Yang selanjutnya ada langkah-langkah pelaksanaan. Yang pertama, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang beranggotakan 4-6 orang dan membagikan satu set geobox petualangan. Yang kedua, guru menjelaskan aturan permainan serta memperkenalkan lembar kerja metakognisi. Yang ketiga, peserta didik bergiliran melempar dadu
kotak berhenti berisi tantangan kartu soal bangun ruang. Yang keempat, sebelum menjawab peserta didik mengisi tahap rencana, selesai menjawab, mengisi proses dan evaluasi menggunakan miniatur bangun ruang. Yang kelima, jawaban benar dan mampu menjelaskan strategi berpikir memperoleh poin atau reward tambahan. Dan yang terakhir, di akhir permainan, guru dan peserta didik melakukan refleksi bersama. Selanjutnya ada teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget. Peserta didik kelas 5 SD yang berusia 10-11 tahun berada pada tahap operasional konkret atau kemampuan berpikir logis mulai berkembang, namun masih sangat bergantung pada objek nyata. Lalu, sejalan dengan temuan penelitian, peserta didik kelas 5 pada tahap ini cenderung belum mampu menyusun strategi baru secara mandiri saat dihadapkan masalah bangun ruang yang abstrak. Oleh karena itu, Geobox Petualangan menghadirkan miniatur bangun ruang yang dapat dipegang, diukur, dan dimanipulasi langsung, menjadikan konsep abstrak lebih konkret dan sesuai tahap perkembangan kognitif peserta didik. Lalu di sini ada teori perkembangan sosial dari Vygotsky. Vygotsky menekankan pentingnya interaksi sosial dan bantuan scaffolding dari orang lain dalam belajar melalui konsep Zone of Proximal Development atau ZFD. Dalam Geobox Petualangan, peserta didik bermain dan berdiskusi berkelompok atau saling membantu memahami strategi pemecahan masalah lewat kartu strategi serta bimbingan guru saat mengisi lembar kerja metakognisi. Interaksi ini memungkinkan peserta didik yang belum sepenuhnya menguasai konsep untuk belajar dari teman sebaya maupun guru sehingga kemampuannya berkembang melampaui apa yang dapat dicapai secara mandiri. Dan untuk kesimpulan, di sini mungkin media bermain sambil belajar yang membantu peserta didik memahami bangun ruang sekaligus melatih metakognisi. Lalu didasarkan pada temuan, peserta didik SD tahap operasional konkret perlu objek nyata untuk membangun strategi berpikir. Dan memadukan teori Piaget dan Vygotsky untuk mengembangkan aspek kognitif, moral, sosial, emosional, bahasa, dan motorik secara menyeluruh. Yang terakhir, menumbuhkan kebiasaan berpikir reflektif metakognisi sejak usia sekolah dasar. Terima kasih. Mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.